Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, mahasiswa dari SDK Polinema di Kota Kediri, Andrian Yulifatun, nomor absen 7, kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar sistem otomasi pneumatik yang mencakup prinsip kerja kompresor, simbol-simbol power pack, dan aktuator. Nah, di sini ada gambarnya. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu pneumatik. Nah, saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu pneumatik. Pneumatik adalah teknik udara tekan. Dengan kata lain, penggunaan secara teknik dari udara bertekanan. Lalu udara bertekanan, mesin-mesin perkakas pada bengkel-bengkel produksi atau perakitan dapat digerakkan. Peralatan industri dapat dikendalikan, peralatan produksi dapat dideteksi, serta dapat dijalankan secara otomatis. Nah, ini adalah gambarnya skema dan simbol rangkaian pneumatik dengan peralatan pembangkit tekanan. Susunan peralatan pneumatik terdiri dari unit pembangkit tekanan, unit penyedia udara atau air service unit, dan rangkaian dengan pengatur sinyal, pengatur tekanan, pengatur aliran, dan aktuator. Pada unit pembangkit tekanan, kompresor mengisap udara dari atmosfer melalui filter isap dan memampatkannya. Meningkatnya temperatur udara akibat pemampatan ini akan didinginkan pada pendingin akhir. Akibatnya terjadi kondensasi dan membentuk air kondensat. Udara bertekanan selanjutnya mengalir menuju tangki penyimpan yang dilengkapi saluran pembuangan air kondensat, sebuah manometer, dan katup pembatas tekanan atau katup pengaman. Melalui rangkaian perpipaan, udara bertekanan dapat disalurkan menuju distributor atau saluran pemakaian. Sebelum udara bertekanan sampai pada rangkaian pneumatik, harus disaring melalui unit penyedia udara atau air service unit. Kemudian diatur pada tekanan yang konstan sesuai dengan keinginan dan dilumasi dengan oli yang berkatup. Katup utama atau katup kontrol arah 3/2 adalah katup dengan 3 buah lubang dan 2 buah posisi. Dalam pengaturan aliran membutuhkan rangkaian kontrol dengan udara tekan. Jika katup kontrol dimatikan, udara tekan terjebak dan melalui rangkaian mengalir keluar menuju atmosfer. Melalui rangkaian kontrol, sebuah benda kerja dijepit dengan sebuah silinder kerja tunggal atau single acting cylinder SAC ya. Dan selanjutnya dibengkokkan dengan sebuah silinder kerja ganda atau double acting cylinder atau DAC. Aliran udara bertekanan untuk menggerakkan SAC maju dialirkan dengan mengaktifkan katup kontrol arah 3/2. Silinder kerja ganda, silinder pembengkok dikontrol melalui 5/2. Katup ini memiliki 5 buah lubang dan 2 buah posisi. Jika katup 5/2 diaktifkan, udara tekan menekan piston dan bersamaan dengan itu batang piston akan melepas udara ke atmosfer. Piston akan bergerak maju dan membengkokkan benda kerja. Untuk mengubah kecepatan gerakan piston, dapat digunakan katup pengontrol aliran. Melalui katup ini, udara tekan yang dikeluarkan, batang piston akan terhambat, sehingga piston bergerak lebih pelan. Jika katup 5/2 dilepas atau tidak diaktifkan, piston akan bergerak mundur. Udara tekanan mengalir melalui throttle valve dengan bebas, sehingga gerakan mundur lebih cepat. Simbol dari pneumatik hidrolik distandarkan dalam DIN 1219. Nah, di sini ada beberapa ya keuntungan dan kekurangan atau kerugian menggunakan sistem pneumatik. Beberapa keuntungan membuat pneumatik dipertimbangkan sebagai pemindah daya. Antara lain seperti berikut, kecepatan piston dari silinder pneumatik dapat mencapai 3 meter per detik. Pada motor bisa mencapai kecepatan putar hingga 30.000 rpm, sedang pada turbin kecil bisa mencapai 450.000 rpm. Kecepatan dan gaya dapat diatur secara lembut. Mesin perkakas dan penepat yang digerakkan menggunakan udara bertekanan dapat dibebani hingga kondisi diam aman terhadap beban lebih dan memindahkan momen yang besar. Peralatan pneumatik umumnya ringan dan mudah perawatannya. Udara bertekanan hampir tidak peka terhadap kenaikan temperatur dan dapat dihindarkan dari meledak atau kebakaran ruangan. Udara bertekanan dapat disimpan dan disalurkan dalam saluran perpipaan dan pada tabung. Yang terakhir, kompresor yang mudah dipindahkan memungkinkan kemudahan dalam penyiapan unit pembangkit energi tekanan. Adapun kerugiannya antara lain, silinder pneumatik digunakan untuk gaya di bawah 1000 Newton dan panjang langkah di bawah 2 meter.
Kecepatan sangat tergantung pada beban. Kecepatan piston dan kecepatan putar dari motor yang rendah dan konstan tidak memungkinkan. Kompresor dan pembuangan udara memberikan suara yang sangat bising. Campuran udara dan oli pada pembuangan udara mengganggu lingkungan kerja dan kerugian kebocoran meningkatkan biaya operasional. Sebelum menjelaskan prinsip kerja kompresor, kita harus tahu kompresor. Kompresor itu untuk memampatkan udara yang dihisap dari atmosfer menjadi tekanan kerja yang diinginkan. Filter terpasang, filter basah, kering yang menyaring udara terhadap debu dan partikel padat lainnya. Berdasarkan jenisnya, kompresor dikelompokkan menjadi dua kelompok, kompresor piston dan kompresor sudu. Nah, di bawah ini ada gambar kompresor piston dan kompresor memban. Selanjutnya ada gambar kompresor piston rotari atau kompresor sudu dan kompresor skrup. Nah, ini yang kiri adalah gaya axial dan yang kanan itu radial untuk yang kompresor tiup dan turbo. Kompresor secara umumnya digerakkan oleh motor listrik, tapi kadang-kadang juga oleh motor bakar diesel. Berdasarkan bentuk hubungan antara motor dan kompresor dibedakan menjadi penggerak langsung dan tidak langsung. Penggerak langsung dapat digunakan untuk kompresor dengan daya hingga 7,5 kW. Pada jenis ini, poros keluaran motor listrik dihubungkan langsung dengan poros penggerak kompresor melalui sebuah kopling kaku atau kopling sentrifugal. Kopling kaku digunakan pada penggerak motor listrik, sedang kopling sentrifugal digunakan pada penggerak motor bakar atau diesel. Bahwa ini ada simbol-simbol daya antar service unit menurut DIN ISO. Yang kanan atas ini namanya adalah double acting cylinder atau DAC. Nah, ini ada 3 ya. Yang pertama itu dengan satu sisi batang piston, selanjutnya dengan 2 sisi batang piston. Nah, ini bawahnya ini yang nomor 3 ini adalah silinder diferensial. Melalui pembesaran diameter batang piston, kebutuhan udara pada saat mundur lebih sedikit. Selanjutnya yang bawahnya lagi itu adalah sebuah peredam tetap pada sisi landasan. Nah, ini yang nomor 1, 2, 3, 4, nomor 5. Ini ada dengan 2 buah peredam tetap, yang bawahnya lagi dengan sebuah peredam yang bisa diatur. Nah, ini ada simbol lengkap X dan Y, ini adalah elemen perubahan tekanan. Tekanan udara X diubah menjadi tekanan udara Y yang lebih besar. Untuk yang kanan bawah ini, simbol bunder-bunder ini nomor 1 adalah simbol dari motor pneumatik. Nah, yang selanjutnya itu keterangannya ya dengan 1 buah arah aliran dan dengan 2 buah arah aliran. Nah, ini yang paling bawah sendiri adalah silinder putar atau motor ayun dengan batas sudut putar ayun dengan keterangan silinder pusat. Selanjutnya ke atas ini ada segitiga ya, ini simbol segitiga ini adalah arah aliran hidrolik pneumatik. Nah, ini ada tanda panah ini adalah panah ya, arah saluran dan aliran pada katup bisa berputar keterangannya maksudnya. Nah, ini ada panah miring mengenai seluruh simbol. Ini mempunyai arti bisa diatur kalau seperti ini. Nah, ini yang bawah garis putus-putus kotak, ini namanya garis strip tipis. Keterangannya itu batas untuk sebuah komponen. Nah, yang bawahnya ini lagi ini adalah sumber daya atau pemindai daya. Ini simbol dari kompresor. Yang bawahnya lagi adalah simbol sumber tekanan. Sambungan pada sumber tekanan pneumatik atau hidrolik seperti ini. Selanjutnya yang simbol M. Simbol M ini M lingkaran bundar adalah motor listrik, M kotak adalah mesin panas, dan ini simbol poros yang berputar bawahnya. Itu menerangkan gerakan putar 2 arah dan 1 arah. Ini garis biasa adalah saluran kerja, aliran menuju pemindai daya. Garis putus-putus, saluran kontrol untuk mengalirkan sinyal kontrol. Nah, ini garis putus-putus yang sangat lebih rinci lagi, saluran buang untuk mengalirkan aliran balik atau pembuangan. Ini bawahnya ada jaringan listrik, ada saluran penghubung, saluran aliran, keterangannya untuk sambungan tetap, las, solder, atau baut. Dan bawahnya lagi ada simpangan aliran. Ini yang tanda
tambah ini. Selanjutnya ada lagi yang kanan atas. Ini adalah pembuangan langsung, bawahnya pembuangan dengan lubang ulir, bawahnya lagi peredam bising ini. Nah itu. Selanjutnya ada manometer, bawahnya lagi itu tangki udara tekan, bentuknya seperti ini, slot. Nah ini yang bentuknya bujur sangkar adalah filter untuk menyaring udara terhadap partikel kecil. Ada pemisah air, yang bawahnya lagi itu. Pemisah air ada dua untuk mengumpulkan dan memisahkan air kondensial dari tangki udara dan tekan secara manual. Dan ini bawahnya ada pemisahan otomatis. Nah ini yang ada dua bujur sangkar ini adalah kombinasi air filter dan pemisah air. Nah bawahnya lagi ada pengering udara, itu udara dikeringkan secara kimiawi, dan bawahnya lagi adalah pelumas untuk melumaskan aliran udara dengan tekan oli yang dikaburkan. Selanjutnya ada ini adalah simbol dari service unit. Nah ini simbol sederhananya yang bawah. Nah simbol sederhananya yang bawah lagi ini adalah pendingin untuk mendinginkan fluida hidrolik atau udara. Yang bawahnya lagi untuk dengan simbol aliran fluida dengan pendingin. Aktuator atau elemen penggerak. Elemen penggerak atau aktuator mengubah energi pneumatik atau energi tekanan menjadi energi mekanik, baik gerakan translasi maupun gerakan rotasi. Jenis elemen penggerak pneumatik antara lain silinder yang berdasarkan fungsinya, silinder kerja tunggal ini berupa piston membran. Silinder ini dapat bekerja pada satu arah karena udara tekanan hanya menekan piston atau membran pada satu sisi saja. Nah, selanjutnya ada silinder kerja ganda atau plating silinder seperti ini gambarnya. Pada silinder kerja ganda, kedua sisi piston dapat diberi udara bertekanan. Dua arah memungkinkan sebagai langkah kerja dibanding SAC dan DAC. Mempunyai keuntungan panjang langkah hingga 2 meter, gerakan maju dari batang piston tidak dipengaruhi oleh gas, gerakan mundur cepat dan konstan. Nah, silinder khusus, silinder dengan panjang langkah yang bervariasi ini. Melalui dua buah DAC dengan panjang langkah yang sama dapat diperoleh 3 macam panjang langkah dengan 4 posisi pengaturan yang berbeda. Silinder kejut digunakan untuk menghasilkan beban kejut, misalnya pada proses pemotongan. Silinder tandem digunakan pada silinder dengan beban besar, tapi diameternya kecil. Silinder tanpa batang piston, dan silinder kabel, serta silinder untuk limit switch. Ini seperti ini gambarnya. Nah, ini ada silinder kabel seperti ini gambarnya. Ini ada silinder untuk deteksi posisi akhir tanpa sentuhan. Selanjutnya ke gambar. Nah, selanjutnya adalah motor pneumatik ya. Di sini motor pneumatik banyak digunakan karena sifatnya yang ringan dan bentuknya memungkinkan sebagai penggerak dari berbagai macam mesin perkakas dan pesawat angkat. Daya putaran dan momen puntir atau torsi dapat diatur melalui pengaturan tekanan kerja dan pengaturan debit aliran udara. Motor pneumatik memiliki momen awal yang besar, aman terhadap overload, aman terhadap ledakan, kokoh perawatannya ringan, dan perbaikannya ringan. Arah putaran dapat diatur secara mudah dan cepat. Kecepatan putarannya kan tergantung pada beban. Pada umumnya digunakan jenis motor piston, motor sudu, dan motor turbo. Nah, ini adalah motor piston. Bebannya motor piston seperti ini. Motor piston terbagi menjadi motor piston aksial dan motor piston radial. Motor piston aksial mempunyai 4 atau 5 silinder yang sejajar dengan poros. Dan motor piston radial mempunyai 4 sampai 6 silinder yang berbentuk seperti bintang dan gerakan poros engkol melalui batang piston. Nah, di sini ada gambarnya motor sudu dengan pengatur putaran. Ini ada motor sudu tanpa pengaturan putaran.
Motor Sudu itu bisa menghasilkan putaran hingga 30.000 rpm dan umumnya digunakan transmisi roda gigi planet. Melalui sistem kontrol dengan prinsip gaya sentrifugal, aliran udara bisa diatur sehingga putarannya bisa diatur. Motor Sudu dapat digunakan untuk menghasilkan dua arah putaran, dapat diatur melalui penggunaan kartu kontrol arah 4/2. Nah, ini yang terakhir ada jenis-jenis motor ayun. Motor ayun atau swing motor adalah motor pneumatik dengan sudut putar yang terbatas. Pemakai motor ini cocok untuk mekanisme pembukaan dan penutupan pintu, mengatur gerakan pintu yang berputar, mekanisme yang berayun. Susunan motor ini adalah silinder kerja double lating silinder yang batang pistonnya berupa batang gigi atau rack dan menggerakkan roda gigi. Besar sudut putarannya 0 sampai 360 derajat. Atau berupa tuas yang terhubung dengan roda putar atau ritzel sehingga menghasilkan ayunan besar sudut putar sampai 90 derajat. Cara pengaturannya seperti pada silinder kerja ganda. Jika diperlukan dapat ditambahkan peredam pada keduanya ujungnya. Untuk meningkatkan momen puntir atau torsi dapat digunakan dua buah silinder kerja ganda yang dipasang paralel untuk memutar sebuah roda gigi Rizal. Nah, ini adalah jenis-jenis dari motor ayun. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.